percaya इसको निकाल क्यों? Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang kakak beradik. Sang adik bernama Krishna dan kakaknya bernama Kundan. Di sebuah hutan, Krishna sedang berusaha menangkap burung hingga sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya. Krishna terlihat sangat menyukai burung cantik tersebut. Berbeda dengan Kundan, ia merasa kasihan pada burung itu dan menyuruh Krishna untuk segera melepasnya. उनको अच्छा नहीं लगेगा। तुम उड़ा ही दोगे? नहीं बिटुआ। Di waktu yang sama, kampung mereka kedatangan beberapa polisi dengan tujuan menyuruh semua warga agar segera mengosongkan kampung tersebut. Karena pihak kepolisian mensinyalir kampung tersebut adalah kampung sarang teroris. Dan bagi siapa yang melawan, akan mendapatkan kekerasan seperti apa yang dialami orang tua ini. Datang Kundan untuk mencoba melerainya. Namun Kundan malah mendapat perlakuan yang sama oleh polisi korup yang bernama Kher. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekian lama mereka berdiskusi, pada akhirnya mereka sepakat untuk meninggalkan kampung itu. Meskipun mereka tak tahu lagi akan pergi kemana. Sedangkan Kundan dan Krishna akan pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Beberapa waktu kemudian, tibalah Kundan dan Krishna di pusat kota, di mana saat itu juga terjadi kerusuhan antara dua geng yang diketahui mereka sudah terbiasa berselisih hanya karena masalah sepele. Tak lama kemudian polisi datang untuk membubarkan kedua geng tersebut yang menangkap beberapa orang dengan cara asal, termasuk Kundan dan Krishna yang kebetulan ada di lokasi kerusuhan tersebut. Kundan sudah menjelaskan kepada polisi korup itu kalau ia adalah korban salah tangkap. Ia baru saja datang ke kota bersama adiknya. Namun polisi korup itu tak menghiraukan perkataan Kundan. Ia sengaja mencari kambing hitam dari kerusuhan tersebut. Kejadian itu dilihat oleh pengacara yang bernama Satya Prakas. Ia adalah pengacara yang jujur, baik hati dan tak mau menerima suap dalam bentuk apapun. Dengan beraninya ia menyuruh polisi korup itu untuk segera melepaskan orang-orang yang tak bersalah itu. Rupanya ia sudah mengetahui kinerja polisi korup itu yang sudah bekerja sama dengan para gangster dan seringkali menerima suap. Hingga pada akhirnya mereka pun dibebaskan dan Kundan berterima kasih kepada pengacara baik itu. Ketika malam tiba disertai hujan, Satya yang akan pulang menuju ke rumahnya melihat Kundan dan Krishna sedang berteduh di suatu tempat. Merasa kasihan, Satya mengajak mereka untuk ikut ke rumahnya dan mengizinkan mereka untuk menginap di rumah pengacara baik itu. Dan di keesokan harinya, Kundan melihat anak-anak yang akan berangkat sekolah dengan menaiki bus. Di saat itulah ia teringat pada adiknya Krishna, yang seharusnya seumuran Krishna berada di antara mereka untuk bersekolah. Tak menunggu lama, ia pun segera mencari sekolahan yang tepat untuk adiknya itu. Beruntungnya ia bertemu dengan perempuan baik dan dia bernama Mina. Mina berprofesi sebagai supir bajai dan dengan senang hati ia memberitahu sekolah yang terbaik di kota itu. Antonio De Silva High School. Setelah sampai di depan sekolah, Kundan bertanya kepada salah satu siswa di mana ia bisa bertemu dengan kepala sekolah. Melihat penampilan Kundan yang demikian, siswa itu malah menunjuk ke arah toilet untuk bisa bertemu dengan kepala sekolah. Kundan yang tak tahu menahu apa itu arti toilet, ia langsung memasuki ruangan itu yang secara kebetulan ada kepala sekolah sedang buang air kecil. Sontak kepala sekolah langsung marah melihat Kundan yang menganggap mereka sedang mengintipnya saat buang air kecil. Yang pada akhirnya Kundan diusir dari sekolah itu. Namun tanpa sepengetahuan Kundan, seorang guru cantik yang bernama Puja menolong dan mendaftarkan Krishna untuk bisa belajar di sekolah itu. Mendengar Krishna diterima di sekolahan itu, Kundan berterima kasih kepada Puja atas bantuannya.
Setelah kembali pulang, ia menceritakan semua kepada Satya atas diterimanya Krishna menjadi murid di sekolahan terbaik di kota itu. Ia pun menceritakan kalau Krishna bisa diterima berkat dari bantuan guru cantik yang bernama Puja. Dan setelah di depan rumah Satya, Kundan dibuat terkejut ketika melihat guru cantik itu sudah berada di rumah Satya. Melihat tingkah Kundan, Satya hanya bisa tersenyum. Lalu ia menceritakan kepada Kundan kalau guru cantik itu adalah putri satu-satunya. Sedangkan Mina adalah teman baik Puja. Dan tak lama datang nenek yang mana nenek itu adalah ibu Satya. Namun nenek tak begitu menyukai Kundan dan Krishna. Ia menganggap Kundan adalah seorang pengemis dan keberadaan mereka hanya akan menyusahkan Satya dan keluarga mereka. Di keesokan harinya, Mina yang tak menyukai sikap nenek yang menganggap Kundan sebagai pengemis, ia menawari Kundan untuk belajar mengemudikan bajai dengan tujuan agar Kundan mendapatkan penghasilan sebagai supir bajai. ये ले चाबी लेना अब ये हैंडल उठा झटके से चल चल उठा ये एक्सीलेटर दबा अरे शाबाश चल अरे Singkat cerita, setelah Kundan menjadi supir bajai, ia mendapati penumpang seorang preman pasar dan ia bernama Ganesh. Di saat itu ia meminta diantarkan pulang ke rumahnya. अंदर ले गया Setelah sampai di rumah Ganesh, Kundan berpamitan kepada Ganesh dan meminta bayaran setelah mengantarnya. Namun sungguh tak ada akhlak. Ia tak mau memberikan uang kepada Kundan, melainkan sebagai preman ia meminta jatah kepada Kundan sebagai uang keamanan. Setelah itu ia mengusir Kundan dari rumahnya. Namun kejadian itu dilihat oleh polisi yang bernama Lalit, yang pada akhirnya Ganesh pun memberikan sejumlah uang kepada Kundan. चलो Setelah mendapatkan uang yang lumayan banyak, terlihat Kundan bahagia setelah membelikan beberapa buku untuk Krishna adiknya. Namun siapa sangka dari belakang Kundan mendapati tendangan, yaitu dari Ganesh. Melihat buku yang baru saja ia beli dirobek Ganesh dan anak buahnya, inilah yang Kundan lakukan. Setelah kembali ke rumah, datang seseorang yang bernama Bharat. Ia memuji keberanian dan tindakan Kundan yang telah mengalahkan Ganesh beserta anak buahnya. Karena selama ini tak ada satupun warga yang berani kepada preman pasar itu. Terdengar teriakan dari sebuah rumah, yang mana seseorang yang berwajah sangar telah memotong rambut Kundan dan Krishna. Cerita berpindah di mana ada seorang ketua partai yang bernama Malik. Sekaligus ia adalah ketua mafia terbesar di kota itu. Ia sangat ambisius untuk memenangkan partainya di pemilu yang akan datang, untuk menjadi penguasa serta memuluskan usaha-usaha kotornya yang selama ini ia jalani. Namun pencalonan Malik tak disukai oleh David. David juga ketua gangster yang dikenal sadis dan bengis, yang kerap sekali berselisih dengan kelompok Malik. David khawatir kalau Malik jadi penguasa di kota itu, karena pastinya Malik akan membongkar seluruh catatan kriminal yang pernah David lakukan. Pada saat anak buah Malik mencoba mengusir David, David tak tanggung-tanggung menghabisi anak buah Malik hingga sekarat. चलिए जल्दी कीजिए मलिक साहब, काली तो मलिक साहब मुझे बचा लीजिए। काली पहले इंस्पेक्टर साहब को स्टेटमेंट दी। ट्रीटमेंट बाद में ले लेंगे, इलाज के लिए देर हो जाएगी। इसके बचने से ज्यादा जरूरी इसका स्टेटमेंट देना इंस्पेक्टर साहब। डेविड डेविड ने Tentunya kejadian itu membuat Malik tak terima dan berencana menyerang balik.
dengan melaporkan insiden itu ke polisi Lalit hingga menewaskan anak buahnya. David pun dijebloskan ke penjara atas laporan Malik. Tak lama kemudian Pak Menteri menjenguk David di penjara. Sebagai orang terdekat David, Menteri berjanji akan segera membebaskan David dari penjara. Diketahui David dan Malik serta Pak Menteri adalah orang-orang yang selalu melakukan politik kotor, yang hanya demi uang dan kekuasaan, mereka bisa jadi teman dan juga bisa saling serang. Suatu hari terjadi kerusuhan di tengah kota, yang mana itu adalah perbuatan dari anak buah David atas perintah David di dalam penjara untuk mengacaukan keadaan. Di dalam kerusuhan itu membuat banyak orang ketakutan. Mereka merajalela dengan menyerang orang-orang yang tak bersalah, merampok bank dan menculik para anak gadis. Bahkan ada anak kecil yang menjerit ketakutan terjebak di tengah kerusuhan tersebut. Beruntungnya Kundan ada di lokasi itu. Ia pun langsung menolong dan menyelamatkan anak itu dari ancaman mereka. Beberapa waktu kemudian, pada saat Kundan akan menjenguk anak yang ia tolong di rumah sakit, secara kebetulan Ganesh pun berada di sana. Ia dirawat di rumah sakit yang sama akibat patah tulang usai berkelahi dengan Kundan. Melihat Kundan, tiba-tiba ia tersulut amarahnya. Ia mengikuti Kundan dan berniat membalasnya. Namun apa yang terjadi? Pada saat ia memasuki ruangan itu, ia dibuat kaget karena anak yang Kundan tolong adalah anak Ganesh sendiri. राजू बेटे, देखो ना, सचमुच ये देवता है, हमारे लिए भगवान है। उनको माफ कर दो। आज गणेश भाऊ को खरीद लिया तो। Ganesh bersujud dan meminta maaf kepada Kundan. Ia telah menyadari kesalahannya yang telah merobek buku-buku yang baru saja Kundan beli untuk adiknya. Kundan pun tak mempermasalahkan hal itu. Ia sama sekali tak menaruh dendam pada Ganesh dan memaafkan semua kesalahan Ganesh. Sejak saat itulah mereka menjadi teman baik dan menganggap Kundan sebagai saudara. Sementara di rumah Malik, Menteri meminta Malik untuk bisa mencabut laporan atas dipenjaranya David terkait kasus yang menewaskan anak buahnya. Karena menurut Menteri dengan dipenjaranya David, kekuatan mereka untuk menjadi penguasa semakin berkurang. Hingga sampailah David bebas dari penjara berkat bantuan Menteri. Mendengar David bebas, pengacara Satya pun menjadi geram. Ia menuntut kembali di dalam persidangannya kalau Davidlah yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tempo hari. Ia meminta pengadilan untuk segera memanggil David kedua kalinya untuk diadakan persidangan kembali dengan tuntutan hukuman yang seadil-adilnya. Kabar itu pun sampai ke telinga David, hingga sampai David merencanakan sesuatu kepada Satya sebelum dirinya dipanggil kembali oleh pengadilan. Beberapa hari kemudian, ketika Kundan baru saja masuk ke dalam rumah, ia melihat Krishna dalam keadaan ketakutan. Setelah itu ia menenangkan Krishna dan meminta adiknya itu untuk menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Barulah di sini diceritakan, pada saat Krishna mengambil layangan yang tersangkut di sebuah tiang saat pulang sekolah, secara tak sengaja ia melihat beberapa preman yang sedang melakukan percobaan pembunuhan kepada pengacara Satya. Mereka menghabisi pengacara Satya dengan cara membakarnya. Mereka adalah anak buah David yang tak terima atas sikap Satya saat menolak kebebasan David. Setelah itu Kundan membawa Krishna ke kantor polisi, di mana polisi Lalit menunjukkan beberapa foto kepada Krishna yang diduga mereka adalah para pelaku pembunuhan tersebut. Dan benar saja, Krishna menunjuk beberapa orang yang ia lihat saat pembunuhan itu terjadi. Sedangkan David sendiri marah besar ketika mengetahui ada saksi mata saat mereka menghilangkan nyawa pengacara Satya. Hingga pada akhirnya Pak Menteri memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan anak itu dan mengusirnya dari kota tersebut. Tak menunggu lama, anak buah David langsung mendatangi di mana Kundan dan Krishna tinggal. Mereka menghajar Kundan serta mengancam untuk segera meninggalkan kota itu bersama adiknya. Kundan yang tak ingin terjadi apa-apa dengan adik kesayangannya, ia pun rela meninggalkan kota itu semata-mata demi keselamatan Krishna. Walaupun sebagian teman Kundan menghalangi langkahnya, namun dirinya tak menghiraukannya. Ia tak memperdulikan lagi semua orang menganggap ia sebagai pengecut. Yang ada di benak dia adalah menjauhkan adiknya dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu di tempat Malik, rencana licik sudah ia persiapkan matang-matang untuk mengambil untung dari kasus pembunuhan Satya.
Ia menyuruh anak buahnya untuk mencegah kepergian Kundan dan Krishna. Ia masih menginginkan kesaksian Krishna di dalam kasus itu. Karena dengan David di penjara, ia akan menjadi satu-satunya penguasa di kota itu. 10 बजे तक वो बच्चा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए. Ketika dalam perjalanan menuju pulang, Kundan dihadang anak buah Malik dan meminta mereka ikut bersamanya. Namun Kundan menolak ajakan mereka dan mengatakan kalau ini adalah urusan Malik dan David. Jadi biarkanlah kami pergi. Mendengar penolakan Kundan, memaksa mereka berbuat dengan cara kasar dan inilah yang terjadi. तो हम लोग तेरे को खलास कर देगा. Mereka mencoba menculik Krishna. Namun tanpa mereka sadari, segerombolan anak buah David menghampiri mereka dan berhasil menculik Krishna. Kundan terus mengejar dan mencoba meraih tangan Krishna. Namun beberapa tendangan mengenai dirinya hingga terjatuh. Setelah itu mereka dengan cepat menghilang dari pandangan Kundan. Setelah kehilangan jejak mereka, tak lama kemudian Kundan mendengar suara tangisan dan rintihan kesakitan, yang mana suara itu adalah suara Krishna. Ternyata yang terjadi adalah mereka telah menghabisi Krishna dan membuangnya ke semak-semak. Rasa marah, sedih, dan bingung yang Kundan rasakan saat itu. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa ketika melihat adiknya sudah berlumuran. Kenapa semua ini harus terjadi pada Krishna? Ia terus berlari mencari bantuan sedekat mungkin, dengan harapan sang adik bisa terselamatkan. Namun takdir berkata lain. Pada akhirnya nyawa Krishna tak bisa terselamatkan lagi, dan ia pun meninggal di pelukan Kundan. Hey Krishna! Hey Krishna! Hey Krishna! Perasaan sedih dan marah terlihat di wajah Kundan, karena sang adik tersayang harus meregang nyawa dengan cara mengenaskan. Hingga pada akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk pergi, melainkan Kundan akan membalas dendam kepada para pelaku yang telah menghilangkan nyawa adiknya. Tibalah di suatu malam, bersamaan dengan anak buah David yang sedang merayakan pesta. Mereka dikagetkan dengan kedatangan Kundan yang langsung memotong tangan salah satu dari mereka. Dengan penuh amarah, Kundan secara brutal menghabisi mereka tanpa sisa. Setelah membantai semua anak buah David, di tempat yang sama datang polisi Lalit yang juga menyaksikan keganasan Kundan. Namun apa yang terjadi? Ia malah membiarkan Kundan dan sengaja pergi dari tempat itu seolah-olah ia tak melihat kejadian itu. Setelah itu datang Ganesh dan Mina yang menjemput Kundan. Ketika sampai di rumah nenek, mereka membersihkan Kundan dan menghilangkan semua barang bukti. Semua orang sangat prihatin dengan keadaan Kundan dan memperlihatkan rasa dukungannya terhadap apa yang sudah Kundan perbuat. Termasuk sang nenek yang dari awal membenci Kundan. Sekarang berbalik ia sangat merasa puas atas tindakan Kundan yang telah menghabisi orang-orang yang sudah menghilangkan nyawa putranya. Sementara di kantor polisi, David melaporkan atas tindakan Kundan yang telah menghabisi beberapa anak buahnya. Ia meminta polisi Lalit untuk segera menangkap Kundan dan segera memasukkan ke penjara. Namun polisi Lalit tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada satu bukti pun yang mengarah kepada Kundan kalau dialah pelaku pembantaian tersebut.
Mengetahui laporannya tak terlalu ditanggapi oleh polisi Lalit, David pun mengancam kalau dirinya lah yang akan menangkap Kundan dan akan menghabisi Kundan dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, David dan anak buahnya pun berhasil menangkap Kundan beserta Puja. Pada saat David melemparkan air keras ke arah Puja, Kundan berhasil menghalangi hingga mengenai punggungnya. Setelah itu terjadi duel di antara mereka. मायरा तुमच्या आगे आने का नहीं तो Kundan dengan mudah membuat David tak berdaya dan menggiring David ke kantor polisi serta memasukkannya ke penjara dengan tangan Kundan sendiri. Sementara itu di luar kantor polisi, terlihat semua warga sangat kagum atas keberanian Kundan. Karena baru kali inilah ada seseorang yang berhasil membuat ketua preman itu tak berdaya lagi. Mereka menganggap Kundan sebagai pahlawan yang akan membersihkan wilayah itu dari para preman. Beberapa waktu kemudian, terjadi pernikahan di antara Kundan dan Puja, yang mana mereka sudah lama saling mencintai dan sudah mendapatkan restu dari orang-orang terdekat mereka. Di suatu hari, menteri berkunjung ke kediaman Kundan, yang mana tujuan ia adalah mengajak Kundan untuk bergabung ke dalam partainya yang telah ia pimpin, dengan iming-iming akan memberikan posisi yang terbaik untuk Kundan. Ia mengharapkan partai yang ia pimpin akan menjadi kuat dan bertambah besar. Namun dengan tegas Kundan menolak ajakan menteri. Ia malah mengusir menteri dari tempat itu bak sampah yang tak berguna. Cerita maju ke beberapa bulan kemudian, di mana sang nenek sedang menghubungi Kundan saat di rumah sakit. Ia memberitahukan kabar gembira kepada Kundan kalau Puja sudah melahirkan bayi laki-laki dan menyuruh Kundan untuk segera datang ke rumah sakit. मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। Kundan terlihat sangat bahagia. Pada saat menggendong bayi tersebut, ia langsung mengingat adiknya yang telah tiada, yaitu Krishna. Hingga sampai ia memberi nama bayi itu dengan nama Krishna. पूजा, ये तो मेरा कृष्णा है पूजा। Ketika berada di kediaman mereka, terjadi perdebatan antara Puja dan Kundan. Pasalnya Puja yang tak mau sesuatu terjadi kepada Kundan. Ia meminta Kundan untuk segera bisa menyudahi pertikaiannya dengan para musuh-musuhnya. Ia tak mau kehilangan Kundan begitu saja hanya karena Kundan yang selalu membela banyak orang. Puja juga mengingatkan kalau Kundan sekarang sudah mempunyai istri dan anak yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Kundan. Namun Kundan yang sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau ia tak bisa hidup tenang sebelum menghabisi orang-orang yang telah membunuh adik tercintanya. Setelah itu datang Bharat yang memberitahu Kundan kalau ada penyerangan di kantor polisi yang dilakukan oleh orang-orang Suruhan Malik yang akan mencoba membebaskan David dari dalam penjara. Namun usaha itu gagal karena teman-teman Kundan sudah berhasil mengatasinya. Kundan sendiri berniat mengecek keadaan di sana. Namun Puja melarang Kundan dengan memberi syarat kalau Kundan bersikeras keluar dari rumah itu, ia harus melangkahi tubuh anaknya itu yang sudah tergeletak di lantai. Namun apa yang dilakukan Kundan? Tanpa pikir lama ia melewati tubuh anaknya itu demi untuk menolong orang banyak. भाई और बहनों की जिंदगी बचाने के लिए मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। Tindakan Kundan tersebut bukan berarti ia tak menyayangi anak istrinya. Selain untuk menolong orang banyak, Kundan juga berharap Puja bisa mengerti dengan situasi dan posisi dirinya. Namun keadaan demikian Puja tak bisa menyadarinya. Yang ia lakukan malah meninggalkan Kundan dan anaknya pergi dari rumah itu. Sementara itu lagi-lagi David bisa bebas dengan bantuan Pak Menteri dengan kekuasaannya. Mereka sedang melakukan perkumpulan bersama Malik di kediaman Pak Menteri untuk menyusun rencana agar bisa menghabisi Kundan. Dan kekuatan mereka bertambah besar dengan dihadirkannya polisi Her sebagai satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Kundan saat mereka masih berada di kampung. Cerita berpindah di mana Kundan yang akan membawa anaknya ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi pasca ditinggalkan Puja.
Sedangkan menteri yang mendengar Kundan akan menuju ke rumah sakit, ia menyuruh David dan Malik beserta anak buahnya untuk bergegas ke rumah sakit untuk menghabisi Kundan saat itu juga. Setelah berada di rumah sakit, Mina menyuruh Kundan untuk pergi dari rumah sakit itu untuk bisa menghadiri ulang tahun anak Ganesh yang saat itu sedang dirayakannya. Dan Mina berjanji akan menjaga putra Kundan dengan baik. Di waktu yang sama Malik dan David beserta anak buahnya telah tiba di rumah sakit. Dan tanpa mereka ketahui, mereka bersimpangan dengan Kundan yang keluar dari ruangan di mana anak Kundan dirawat. Satu persatu ruangan mereka geledah untuk menemukan keberadaan Kundan. Namun beruntung buat Mina, rupanya ia mengetahui kedatangan mereka di rumah sakit itu. Ia segera membawa anak Kundan untuk menyelamatkannya. Sedangkan Ganesh yang ditemani Bharat menunggu kedatangan Kundan dengan harap-harap cemas. Firasat ia mengatakan terjadi sesuatu pada diri Kundan. Hingga ia memutuskan menemui Kundan di rumah sakit dengan menaiki sepeda motor bersama Bharat. Namun siapa sangka di tengah perjalanan, mereka berpapasan namun tak saling melihat. Sampailah Kundan di rumah Ganesh untuk menghadiri pesta perayaan ulang tahun putra Ganesh. Sedangkan di rumah sakit, ketiga teman Kundan bernasib malang saat berhadapan dengan Malik dan David beserta anak buahnya. Mereka membantai ketiga teman Kundan hingga tewas. Di tengah perayaan ulang tahun putra Ganesh, Kundan dikagetkan dengan munculnya Ganesh yang membawa anak Kundan dalam kondisi terluka parah. Namun dengan luka yang lumayan parah, membuatnya tak bisa bertahan lama hingga ia meninggal di pelukan Kundan. Setelah itu datang polisi Her yang menangkap Kundan dan membawanya pergi dari tempat itu. Mereka membawa Kundan di suatu tempat dalam keadaan tak sadarkan diri di sebuah mobil yang akan mereka bakar. Namun pada saat api mulai membesar, Kundan mulai tersadar hingga berhasil mengendalikan mobil tersebut. Melihat Kundan yang masih selamat dan berhasil melarikan diri, perburuan Kundan pun dilakukan sampai di tengah hutan. Sekian lama mereka mencari keberadaan Kundan namun tak bisa menemukannya. Hingga berbaliklah keadaan, justru merekalah yang satu persatu harus tewas di tangan Kundan. यहीं पर कहीं होगा। Setelah ketiganya berhasil Kundan habisi, kini tinggallah polisi Her yang korup, jelek, tengil, gendut harus tewas.
terkena jebakan bambu yang Kundan lepaskan hingga tewas. Dan film pun berakhir.